BTTH Kaisar Api, episode 314. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Xiaoyan dan keduanya bergegas ke suatu tempat di penjara penindasan iblis, ada pula adegan mengharukan yang terjadi di sana. Saudari Feier, sekarang kita dikepung oleh banyak kekuatan mereka. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir tidak ada jalan keluar. Di balik batu tersembunyi di bawah hutan hujan yang gelap, beberapa kekuatan Dongzu muncul di sini. Orang-orang kuat ini sebagian besar adalah Du Qifei, Mu Ge, saudara perempuan keluarga Yu, dan Liu Qingyunqi. Tetapi saat ini, mereka semua memiliki bekas luka dengan tingkat yang berbeda-beda di tubuh mereka. Jelas mereka telah dikhianati. Setelah orang-orang ini baru saja memasuki penjara penindasan iblis, mereka dipisahkan dari Xiaoyan dan yang lainnya. Kemudian, ketika mereka menemukan beberapa benda jahat yang berharga dan ingin membunuh mereka dengan imbalan poin, mereka dikejar oleh Pavilion Xiyun. Dan Pavilion Xiyun ini tampaknya telah bergabung dengan kekuatan lain, menyerang beberapa dari mereka secara agresif di sepanjang jalan, tetapi tidak membunuh, seolah-olah menunggu sesuatu. Ini tidak bisa terus seperti ini. Aku akan menghentikan mereka sebentar lagi, kalian semua bertindak berdasarkan keberuntungan. Selama kita meninggalkan pengepungan mereka, kita akan baik-baik saja. Saat itu, duo Qifei Liu Mei berdiri perlahan, lalu berkata, ia tahu bahwa saat ini, hanya dirinya sendiri yang bisa memberi contoh. Kalau tidak, situasi mereka akan semakin menyedihkan. Tidak, Suster Meifair, kamu tidak bisa keluar. Di balik orang-orang di Pavilion Xiyun ini, pasti ada tokoh-tokoh kuat lain yang bersembunyi di kegelapan. Aku menyimpulkan bahwa alasan mengapa mereka tidak selalu berhasil membunuh seseorang sepertinya sedang menunggu sesuatu. Liu Qing menatap mata semua orang yang bingung dan segera menganalisisnya. Liu Qing memiliki banyak hal tersembunyi di tubuhnya, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini, jadi dia juga terjebak dalam situasi ini. Apa yang kau tunggu? Para saudari keluarga Yu pun menggeleng pelan ketika mendengar kata-kata itu. Menunggu Xiaoyan. Sesaat kemudian, Yunqi berkata dengan heran. Jelas semua orang tahu apa yang terjadi dengan Musi di pesawat luar angkasa sebelumnya. Sayangnya, ini satu-satunya kemungkinan. Mu Ge mendengar kata-kata itu dan perlahan bangkit, tetapi luka orang ini sangat serius. Jelas, dia dipukuli berkali-kali untuk menutupi jalan mundur para gadis. Xiaoyan, jangan sampai kau tertipu. Mendengar itu, gadis-gadis lain pun ikut berdoa dalam hati, lalu berusaha sekuat tenaga memulihkan semangat juang mereka, bersiap menghadapi Pavilion Xiyun, hidup dan mati. Di tempat lain, di luar hutan hujan, beberapa sosok perlahan bersembunyi di sini. Musi, apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa orang di benua timur tidak berbeda dengan chip di tangan kita sekarang, mengapa tidak membunuh mereka semua sekaligus? Dan orang-orang ini mungkin orang-orang terkuat di atas benua timur. Sosok yang menghidrasi itu, tes. Jika kau bisa mengalahkan dan menaklukkan mereka, maka wajah Dongzu mungkin tak akan ada lagi. Mata salah satu pria itu menunjukkan ekspresi jahat dan dia tersenyum muram. Hei, aku tidak tertarik pada gadis-gadis ini. Gunakan saja mereka sebagai umpan untuk memancing Xiaoyan keluar, dan kita akan bergabung untuk menangkap Xiaoyan. Setelah ini selesai, mereka semua akan menjadi milikmu. Musi memperhatikan setiap gerakan semua orang di hutan hujan, lalu tertawa. Kalau begitu, sebelumnya, saya ucapkan selamat bekerja sama. Ekspresi kedua pria itu berubah aneh, dan jelas mereka tertawa ketika mengira para wanita di atas Dongzu seperti mainan di tangan mereka. Berdiri, kedua belah pihak terdiam beberapa saat. Xiaoyan ini sudah lama tidak muncul, sepertinya dia agak kejam. Setelah beberapa perempat jam, dan melihat tidak ada napas di sekitarnya, Musi langsung berkata, kalau begitu, biarkan mereka menderita sedikit daging dan darah, tapi agak tak tertahankan menghancurkan bunga-bunga itu. Begitu kata-kata itu terucap, ketiga sosok itu perlahan menghilang, dan seketika mereka tersembunyi dari pusat kekuatan Dongzu. Mereka di sini, hati-hati. Seketika, Yun Qijiao, yang berada di balik batu, mengerang, suaranya penuh urgensi. Dari keenam orang itu,
Selain Muge, kekuatan satu orang telah mencapai tahap tengah Dewa Petarung Bintang 3, dan yang lainnya baru berada di tahap awal Dewa Petarung Bintang 3. Pria yang lebih tangguh. Sepertinya Xiaoyan tidak peduli dengan hidup atau matimu. Pada akhirnya, dia hanyalah orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Aku benar-benar melebih-lebihkannya sebelumnya. Ketiga Musi perlahan-lahan sampai di belakang batu, dan tiba-tiba Musi mencibir. Kuat sekali. Mata indah Liu Qing perlahan berkerut. Jelas, kekuatan Musi awalnya berada di tahap tengah Dou-Xian Bintang 3, tetapi sekarang telah mencapai tahap akhir Dou-Xian Bintang 3. Selain dua orang di sebelah Musi yang bermandikan jubah hitam dan tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Tiga petarung abadi Bintang 3 yang berada di tahap akhir, barisan yang sangat tirani, di penjara penindasan iblis, saya khawatir mereka juga bisa berjalan menyamping. Aku akan menghentikan mereka, kalian semua pergi. Dalam sekejap, Muge dengan paksa mendukung luka serius di tubuhnya, dan tiba-tiba berdiri, semangat juang yang mempesona muncul. Bajingan, kau belum cukup menderita. Biarkan aku bermain denganmu. Salah satu sosok berjubah hitam berjalan langsung ke arah lagu pastoral itu dan langsung mengisolasinya. Sekarang, aku tahu apa lagi yang bisa kau lakukan. Karena Xiaoyan hanya seorang pengecut, matilah kalian semua. Ingat, kejatuhanmu adalah karena keserakahan Xiaoyan terhadap hidup dan ketakutannya terhadap kematian. Hahaha. Seketika, Musi tampak gila, pupil matanya mengecil, lalu meraung dengan mengerikan. Apa orang ini salah minum obat? Kenapa napasnya tidak teratur? Pria berjubah hitam lain menggelengkan kepalanya. Lakukan. Seketika, kedua putri Liu Qing dan Du Qifei saling berpandangan dan mengangguk, semangat juang yang membara tiba-tiba memancar. Dendam atribut cahaya, dendam atribut guntur, gadis dengan atribut petir itu sangat kuat, aku menyukainya. Detik berikutnya, setelah Du Qifei dan Liu Qing beradu, pria berjubah hitam itu tertawa. Karena kakakmu menyukainya, ayo kita lakukan ini bersamamu. Setelah Musi selesai berbicara, dia juga perlahan minggir untuk menjerat Liu Qing, lalu menatap ketiga gadis yang tersisa untuk mencegah mereka melarikan diri. Suara guntur, duo Qifei tentu saja tak akan meremehkan musuhnya, dan dengan amarah yang genit, kekuatan guntur muncul dari tubuhnya, sehingga ia pun berhamburan di angkasa dengan semburan suara-suara Sansekerta. Weng om, kemanapun bahasa Sansekerta pergi, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mundur, dan bahkan ketika dia mendekati pria berjubah hitam itu, penindasan tirani menyapu. Itu atribut petir yang bagus untuk dendam, tapi sayangnya jarak di antara kita terlalu besar, dan kamu punya banyak luka di tubuhmu. Sudah berakhir, sosok pria berjubah hitam itu perlahan terbang ke udara, dan api merah yang tak tertandingi menyebar dari tubuhnya dalam sekejap, lalu melilit seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba membentuk naga api ganas berukuran 100 meter, dengan napas yang tirani, mencoba melenyapkan Du Qifei. Apa-apaan kekuatan Xiao Tian? Duo Qifei melihat ini, menggigit gigi peraknya, secercah keteguhan hati terpancar di matanya yang indah, lalu kekuatan guntur di tubuhnya tiba-tiba melonjak sedikit, bahkan jejaknya pun sulit dideteksi dengan mata telanjang. Kekuatan abu-abu, diam-diam mengalir ke dalam guntur perak. Pergi ke neraka. Sosok berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak, dan mereka semua adalah naga api yang cantik, seperti burung yang ketakutan, terlontar tiba-tiba, dengan aura ganas yang menghancurkan segalanya, dan tiba-tiba menyerang Du Qifei. Kakak Feier, kembalilah. Terlalu kuat. Ketika Liu Qing melihat ini, ada sedikit keterkejutan di matanya yang indah, dan dia berteriak. Sudah terlambat. Duo Qifei menatap ketiga gadis di belakangnya. Jika dia mundur, maka serangan tirani ini akan menimpa mereka. Detik berikutnya, dokor di tubuhnya tiba-tiba menyusut, bahkan jejak guntur abu-abu terus muncul di antara alisnya, lalu tersenyum pada semua orang, serahkan padaku. Namun, tak seorang pun menyadarinya. Ketika kekuatan guntur abu-abu di antara kedua alisnya disuntikkan ke tubuh Du Qifei, ekspresi Du Qifei yang sangat menyakitkan, tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Weng berdengung. Seketika, guntur berwarna abu-abu keperakan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Duong Qifei. Ketika kekuatan guntur meroket, kabut hitam jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh bergetar dan melarikan diri, seolah-olah mereka takut pada fluktuasi kekuatan tirani dalam guntur abu-abu. Kekuatan guntur seperti ini,
tapi ada yang tidak beres. Musi di samping dengan mudah menjerat Liu Qing, menyaksikan pertarungan antara duo Qifei dan keduanya. Ia berbicara perlahan, berdasarkan intuisi dan persepsi bahaya. Kekuatan guntur duo Qifei di tubuhnya membuatnya merasa tidak nyaman, yang membuat Musi cukup aneh. Lagi pula, duo Qifei baru berada di tahap awal Dewa Petarung Bintang 3, dan bahkan kekuatan benih surgawi agung pun tidak cukup untuk membuatnya takut. Berpura-pura menjadi hantu. Saat aku menangkapmu, aku harus membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidup, bukan mati. Hahaha. Meskipun pria berjubah hitam itu juga menyadari petir abu-abu misterius di tubuh duo Qifei, ia tidak menganggapnya serius. Naga api ganas yang mengendalikan tubuhnya meraung ke arah duo Qifei. Jarak yang begitu lebar di antara mereka takkan bisa diisi oleh benda-benda ini. Guru, kunci abadi pengikat petir. Seketika, seberkas pucat langka muncul di wajah cantik duo Qifei, lalu tubuh rampingnya tiba-tiba melayang ke udara. Guntur abu-abu yang menyilaukan dan guntur perak terus-menerus terjalin, dan akhirnya membentuk bayangan abu-abu dan perak di depannya. Belenggu petir yang terbuat dari petir. Di antara belenggu guntur abu-abu keperakan, terdapat jejak garis-garis tersembunyi yang mengejutkan. Garis-garis ini tampak menjulang, tetapi memiliki kekuatan mengerikan yang memenjarakan segala sesuatu. Naga api, berikan padaku. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, dan api di sekujur tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan. Dengan sebuah perintah, naga api itu melesat ke laut bak naga, dengan aura yang tak tertandingi, dan tiba-tiba menghadapi duo Qi di udara. Fei pun pergi. Sialan. Melihat ini, Muge mendengus dingin, mencoba menghadapi rintangan orang lain untuk bertemu duo Qifei, tetapi malah terjerat olehnya. Lawanmu adalah aku. Pria berpakaian hitam lainnya mencibir, dan segera mulai bertarung di Zaidu. Boom! Tubuh naga api yang ganas itu tegak, melesat lurus dari tanah ke langit, sementara wajah pucat du Qifei mengendalikan belenggu petir abu-abu keperakan, dan secercah kelemahan muncul di mata indahnya, dan tangan gioknya tiba-tiba berhadapan dengan naga api yang ganas itu. Sebuah tekanan yang ganas. Crash. Du Qifei memberi perintah, dan seketika belenggu abu-abu keperakan itu tampak memiliki spiritualitas, dan dalam beberapa tarikan napas, naga api ganas milik pria berjubah hitam itu dengan mudah terjerat seluruhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Samsung Douxian memang kuat di tahap awal. Tapi jangan terlalu meremehkanku. Aku murid sekte singa api benua barat. Api berkobar, hancurkan aku. Sesaat kemudian, pria berjubah hitam itu menatap naga api ganas yang terjerat dan jatuh tertiup angin, tetapi senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Sial, ini tidak baik. Duo Qifei sudah terluka karena sebelumnya melindungi pasukan besar yang mundur, dan sekarang ia dengan paksa mendesak Samsara untuk menyerang musuh. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Ketika suara pria berjubah hitam itu berakhir, mata indahnya menyipit dan secercah bahaya mengalir ke dalam hatiku. Si cantik kecil, sudah berakhir. Senyum menjengkelkan pria berjubah hitam itu terdengar seperti iblis, sehingga naga api ganas yang terbungkus belenggu guntur abu-abu keperakan itu tiba-tiba membengkak lalu mengerut. Brak, riak api panas tiba-tiba menyebar dari langit, dan duo Qifei berada sangat dekat dengan pusat ledakan. Dengan fluktuasi ledakan tingkat tinggi ini, aku khawatir aku tidak akan mati, tapi juga terluka parah. Kakak Feier, beberapa suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari segala arah, membuat serangan Liu Qing dan Muge menjadi semakin sengit. Bahkan napas para saudari Yun Qiyu di bawah pun berubah drastis, mereka pun bergegas menyerang. Lain kali, jangan lakukan hal berbahaya seperti itu. Detik berikutnya, tubuh naga api yang membara itu membengkak, dan riak api panas menyebar begitu saja. Pada saat yang sama, Duan Qifeiyu perlahan mengelus garis-garis tersembunyi di antara alisnya, seolah-olah ingin melepaskan kekuatannya untuk menyelesaikan kesulitan, tetapi dihentikan oleh telapak tangan yang besar. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Dalam situasi seperti ini, harus ada seseorang yang berdiri. Duo Qifei merasakan aura yang familiar, dan segera menghentikan latihan melepaskan kekuatan reinkarnasi, tetapi saat ini, auranya melemah, dan ia seperti terjatuh bebas. Tak lama kemudian, ia ditangkap oleh sebuah lengan yang kuat dan dipeluknya, matanya yang indah sedikit terpejam, dan bibir Bei perlahan membuka mulutnya dan berkata, dengan hati yang hangat. Denganku di sini,
gunakan benda itu dengan bijak. Sosok misterius yang memeluk Du Qifei melewati tubuhnya, dan jejak kekuatan lembut terus mengalir ke dalam tubuhnya. Saat itu, ia membuka mulutnya perlahan, dan ada sedikit nada dalam suaranya. Keagungan yang tak terbantahkan. Duo Qifei mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu. Entah kenapa, dengan keberadaan pria ini, segala sesuatu di sekitarnya terasa sunyi. Ayo, orang-orang ini, aku akan membiarkan mereka maju mundur. Setelah beberapa tarikan napas, keduanya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan sosok misterius itu perlahan menurunkan Du Qifei. Mereka sangat kuat, di tahap akhir Samsung Do Xian. Dan itu dari Sekte Singa Api di benua barat. Kondisi duo Qifei yang lemah mulai pulih, dan dia segera waspada. Jangan khawatir, orang-orang yang mengalahkan kita di Dongsu, apalagi Samsung Fighting Immortals yang lama, bahkan orang-orang di atas Beizu pun tak akan bisa lolos. Tiba-tiba, sesosok tubuh dengan penggaris berat di punggungnya, disertai suara arogan yang meledak-ledak, tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan, akhirnya kau di sini. Saat berikutnya, Musi, yang sedang terjerat dengan Liu Qing, melihat ini, tetapi tatapannya berubah mengerikan. Kalau saja Xiao Yan tidak merebut gabungan manusia dan hantu dari dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa disalahkan oleh orang-orang kuat di pavilion? Semua ini berkat Xiao Yan. Sekarang dia membawa harta karun pavilion, Xiao Yan ini tidak keberatan dan tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan, melihat ini, semua orang di bawah Liu Qing juga meninggalkan lawan mereka dan berkumpul. Lihat saja, jangan dilakukan. Xiao Gui, kau yang bertanggung jawab atas kewaspadaan. Xiao Yan meliriknya sekilas, dan mendapati bahwa ketiga orang di depannya semuanya adalah petarung abadi bintang 3 tahap akhir, namun ia tersenyum perlahan. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan, tetapi semua orang tidak tahu kapan Xiao Gui ini muncul di belakang mereka tanpa disadari. Dasar bocah kurang ajar, awas kapalnya terbalik di selokan. Kedua sosok berjubah hitam itu berhenti menyerang bersamaan, menghampiri Musi, dan mendengus dingin. Kalian berdua pergi duluan, dan aku akan memperingatkan kalian terhadap kekuatan lain. Sesaat kemudian, Musi tersenyum muram. Musi, jangan lupa hadiah yang kau janjikan. Kedua sosok berjubah hitam itu tertawa tanpa banyak berpikir. Jangan khawatir, setelah ini selesai, aku tidak akan bisa memperlakukanmu dengan buruk. Di saat yang sama, Musi juga tertawa. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa, tetapi kedua pria berjubah hitam itu juga kuat di Sekte Singa Api. Sangat baik bagi mereka untuk meluangkan waktu mempelajari kekuatan Xiao Yan. Musi merasa kurang lebih tidak berharga. Ayo kita pergi bersama. Kalau tidak, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Xiao Yan melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan sangat jelas. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa kekuatan kedua orang ini di tahap akhir Tristar Fighting Immortals pasti memiliki beberapa latar belakang, tetapi Xiao Yan benar-benar ingin mencoba di mana batasnya saat ini. Kamu adalah Xiao Yan yang dikabarkan ada di Dongsu. Kekuatannya pas-pasan, tetapi nadanya tidak kecil. Mari kami datang menemuimu hari ini dan memberitahumu bahwa ada orang di luar manusia, ada hari di luar langit. Tiba-tiba, kedua pria berjubah hitam itu mencibir. Saudaraku, beri aku perlindungan, biarkan aku datang. Saat berikutnya, sosok dua pria berjubah hitam yang baru saja menyerang Du Qifei berkata. Dua orang berjubah hitam itu adalah orang pertama dari Sekte Singa Api di Shizu. Orang berjubah hitam yang lebih tua bernama Huo Li, yang tegas dan teguh pendiriannya, sementara yang lebih muda bernama Huo Yu, yang pemarah, tetapi keduanya adalah petarung bintang 3. Di tahap akhir keabadian, dialah orang yang baru saja menyerang Du Qifei. Crash! Jubah hitam pada keduanya lenyap seketika, memperlihatkan wujud asli mereka. Murid tertua Huo Li memiliki bekas luka yang cukup mencolok di wajahnya, dan ia jelas telah melalui banyak pertempuran. Sementara murid kedua Huo Yu, wajahnya yang agak kurus menatap Xiao Yan dengan sedikit kebencian. Jika bukan karena Xiao Yan, ia baru saja berhasil menempa Qifei sendirian. Atribut api, melempar ke jaring. Melihat kedua orang itu bergerak, Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam sekejap, sebelum mereka berdua bergerak, kekuatan jiwa yang menyilaukan telah menyebar ke seluruh ruang, sehingga mereka berdua menyerang. Begitu dia bergerak, dia langsung tertusuk oleh Xiao Yan dalam sekejap.
Tikus tak becus, tangkap aku. Seketika, mereka berdua, dengan murid kedua mereka, Huo Yu, sebagai penyerang utama, berteriak keras. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Mulut Xiaoyan melengkung membentuk senyum, dan seluruh tubuhnya menjadi waspada, karena kekuatan Samsung Do Xian awal dan Samsung Do Xian akhir sangat berbeda, tetapi biarlah perbedaannya besar, dalam asal-usul Xiaoyan. Di bawah atribut api, itu juga ditarik jauh lebih dekat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Telapak tangan singa api. Telapak tangan Huo Yu memancarkan semangat juang api yang luar biasa dahsyat, lalu sosoknya melesat keluar, tiba-tiba menghantam telapak tangan Xiaoyan. Puff! Xiaoyan dan Huo Yu tampak seperti telapak tangan biasa, tetapi setelah saling bersentuhan, keduanya terkejut. Energi atribut api di tubuh Xiaoyan ini sangat kuat. Aku khawatir dia adalah orang yang memiliki benih surgawi. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan musuh. Dengan telapak tangan ke belakang, Huo Yu tiba-tiba tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Huo Li ini sepertinya belum siap bertindak. Sepertinya dia sengaja membiarkan Huo Yu bertindak. Maukah kau mencobanya? Namun, kekuatan orang ini di tahap akhir 3 bintang pejuang abadi benar-benar tidak bisa diremehkan. Kita hanya bisa mengambil keputusan cepat, kalau tidak, itu hanya akan merugikanku. Xiaoyan mengambil keputusan, dan segera menyusun rencana untuk mencoba mengakhiri pertempuran dengan cepat. Angkat aku, raungan singa api. Setelah jeda singkat, api di tubuh Huo Yu langsung berkumpul di tenggorokannya, lalu tatapannya berubah aneh, dan lingkaran api panas terus memancar dari mulutnya, mencoba mengunci Xiaoyan. Apa ini? Apakah ini serangan sonik? Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi ia tak berani meremehkan kontak telapak tangan itu, sehingga api yang menyilaukan pun merembes keluar dari tubuhnya, tetapi serangan terhadap Huo Yu ini tetap sama. Sangat penasaran. Ho ho ho. Tiba-tiba, Huo Yu menarik napas dalam-dalam, lalu api yang tak terhitung jumlahnya meleleh ke tenggorokannya dalam sekejap, seolah-olah ada serangan tirani yang sedang terjadi. Orang ini, apa yang dia lakukan? Xiaoyan tidak bertindak gegabah. Mata dan kekuatan jiwanya menjadi waspada secara bersamaan. Jika ada yang salah, dia akan segera bertindak. Boom! Tak lama kemudian, raungan memekakkan telinga tiba-tiba keluar dari mulut Huo Yu. Bersamaan dengan serangan sonik yang begitu dahsyat, riak sonik yang tak terlihat itu bahkan mengandung semburan api yang sangat panas. Kombinasi kekuatan sonik dan kekuatan api. Sekte singa api ini sepertinya punya cara. Xiaoyan menatap raungan singa api yang menggabungkan serangan sonik dan kekuatan api, lalu langsung tertawa. Selain energinya, gelombang suara yang dahsyat dan kekuatan api membuat Xiaoyan merasakan aura menyeramkan. Huang Kuan Tianwu. Saat itu, Xiaoyan sama sekali tidak menahan diri, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan di sekujur tubuhnya berkumpul bersama, dan serangan jiwa tirani tiba-tiba menyerang ketika Huo Yu tidak siap. Huo Yu, hati-hati. Huo Li telah menjaga Huo Yu sejak awal, jelas dia tidak punya motif tersembunyi dan tidak bertindak gegabah. Sudah terlambat, tentu saja, Xiaoyan tidak akan memberi mereka berdua kesempatan. Yang hadir mengatakan bahwa meskipun keduanya telah mempelajari penggunaan ki pertempuran atribut api, kekuatan jiwa mereka terlalu lemah, sehingga mereka mudah diserang oleh jiwa Xiaoyan. Puff! Dengan suara keras, serangan jiwa diam itu mengenai Huo Yu dengan akurat dan seketika. Pupil mata Huo Yu yang masih menggunakan raungan singa api untuk menyerang Xiaoyan mengecil, serangan sonik itu langsung menghilang, lalu ia pun koma dalam sekejap. Dulu, ia jelas diserang oleh kekuatan jiwa Xiaoyan hingga ke sumber jiwanya, dan aku khawatir terbangun di masa depan juga akan membuatnya sangat terbebani. Bajingan kecil, apa yang kau lakukan? Huo Li melihat adiknya pingsan karena pukulan aneh Xiaoyan, dan tiba-tiba meraung gugup. Awalnya, dia hanya menginginkan pengalaman Huo Yu untuk membunuh Xiaoyan dan, jika Huo Yu bukan tandingannya, dia akan bergerak, tetapi dia akan mengira Huo Yu akan pingsan karena pukulan Xiaoyan yang tidak diharapkan Huo Li. Ini terlalu lemah. Melihat ini, Xiaoyan memutar matanya tak berdaya dan berkata dengan garis-garis hitam. Selama ini, amarah Huang Kuantian jarang digunakan. Lagi pula, levelnya terlalu rendah, tetapi Xiaoyan meremehkan jiwanya. Kekuatannya melebih-lebihkan kekuatan jiwa Sekte Singa Api, Huo Yu, sehingga satu serangan jiwa langsung melumpuhkan Huo Yu yang lebih lemah. Potongan kecil.
Kau akan membayar atas perbuatanmu ini. Ambil. Detik berikutnya, mata Huoli dipenuhi amarah, dan dia menatap Xiao Yan dengan saksama. Akhirnya siap, sudahkah kau mengerahkan seluruh kekuatanmu? Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada. Aku akan beritahu kamu, kesenjangan antara Samsung Do Xian awal dan Samsung Do Xian akhir. Dan jarak antara benua timurmu dan benua barat kami bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Aura Huoli terus meningkat, dan semangat juangnya yang membara tak diragukan lagi langsung terlihat. Banyak omong kosong, Xiao Yan mendengus dingin, tidak terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan orang ini. Kekuatan singa api. Detik berikutnya, Huoli tak lagi bicara omong kosong dengan Xiao Yan, dan api yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang sayu, ia tiba-tiba menggigit jarinya. Setetes darah merah menyala, perlahan menetes di atas api merah menyala. Sekte singa api ini agak menarik. Meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, dia lebih kuat dari atribut api, tetapi melihat metode Huoli, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Sebab bagi Xiao Yan, semakin tirani lawannya, semakin ia dapat mengasah dirinya. Dengan darahku, panggillah aku jiwa. Singa api kuno. Dengan api semangat juang dan darah yang menyilaukan di sekitar Huoli, Huoli tiba-tiba membuat gerakan aneh dengan kedua tangannya, ekspresinya menjadi sangat serius dan senyum aneh yang langka terpancar. Kedua orang dari sekte singa api ini benar-benar sampah. Seorang pria di tahap awal pertempuran abadi bintang 3 benar-benar memaksakan metode penindasan sektenya. Tak jauh dari situ, Musi menyaksikan Huo Yu kalah dalam sekejap, sementara Huoli, yang sudah gila, langsung memanggil singa api kuno dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Dia tidak pernah dapat membayangkan bahwa, terlepas dari kekuatan Xiao Yan yang pas-pasan, ketika dia benar-benar bertarung, kekuatan tempur Xiao Yan yang sebenarnya hampir sama atau bahkan lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik di mendiang Sansing Do Xian. Xiao Yan, orang ini benar-benar aneh. Kekuatanmu yang hanya di tahap awal Dewa Petarung Bintang 3 saja, mampu menghadapi 2 petarung kuat di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 3 sekaligus. Sungguh memalukan. Muge juga menatap Xiao Yan yang tiran dan berkata tanpa malu-malu. Orang ini benar-benar menjadi semakin kuat. Masalah Seng Yan, lupakan saja. Setelah kompetisi 4 benua selesai, aku harus kembali. Melihat ini, mata Liu Qing berkilat, dan dia menggelengkan kepalanya. Bajingan kecil, mati. Pupil mata Huoli yang tak jauh darinya memerah, dan ki pertarungan api di sekelilingnya perlahan berevolusi menjadi singa raksasa api yang ganas setelah disuntik darah oleh dirinya sendiri. Singa api raksasa itu terbuat dari energi api, dan seluruh tubuhnya bermandikan api merah menyala. Sepasang pupil mata yang dipenuhi darah perlahan menatap Xiao Yan, begitu kuatnya hingga aura jahat di sekitarnya pun terhalau. Apakah itu makhluk energi yang terkondensasi dari ki dan darah yang melawan api? Melihat ini, Xiao Yan akhirnya menunjukkan ekspresi bermartabat di pupil matanya. Jelas, aura api yang ganas pada singa api kuno ini, bahkan Xiao Yan saat ini, merasakan ledakan energi yang rumit. Singa api kuno, bunuh dia untukku. Saat berikutnya, melihat formasi singa api kuno, Huo Li menyerbu. Ho ho ho. Singa api kuno itu tampak sangat spiritual, sehingga atas perintah Huo Li, ia segera mengangkat kepalanya yang terbungkus api merah menyala dan menatap Xiao Yan. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah, karena ditatap begitu mudah oleh singa api kuno ini, hawa dingin keluar dari tubuh Xiao Yan. Brak, setelah beberapa saat, singa api kuno itu tidak berhenti sama sekali, menginjak kekosongan tak berujung dengan jari-jari kakinya, dan dengan mudah datang ke sisi Xiao Yan. Bang bang bang, singa api kuno itu datang ke sisi Xiao Yan, lalu tiba-tiba mengangkat kaki depannya dan menamparkan Tian Linggai milik Xiao Yan. Makhluk api yang kejam, Xiao Yan berbalik dan nyaris menghindari cakar singa api kuno itu, tetapi kekosongan yang berjarak 1 meter dari Xiao Yan tiba-tiba dihancurkan oleh singa api kuno itu. Jika serangan kejam seperti itu mengenai Xiao Yan, aku khawatir itu tidak akan lebih baik daripada kekosongan rusak ini. Wang berdengung. Melihat ini, Xiao Yan seharusnya tidak tinggal lama di sini. Seketika, jejak tangan pesawat ulang-alik itu tiba-tiba muncul, ruang angkasa berguncang, dan saat berikutnya muncul, jejak itu berada 100 meter jauhnya. Bajingan kecil, kemana kau lari? Melihat Xiao Yan diusir,
Huoli tak kuasa menahan tawa. Boom! Secepat apapun Xiaoyan berlari, singa api kuno itu seakan mengunci napas Xiaoyan. Sesaat kemudian, rambut api yang terang itu tiba-tiba berubah menjadi bintang jatuh, melesat ke arah Xiaoyan. Makhluk api, sepertinya aku hanya bisa menggunakan benda itu, gumam Xiaoyan sambil berlari menjauh. Tiba-tiba, aura berdarah dan kekuatan segel di tubuhnya terus memadat. Mengapa orang ini terus melarikan diri? Huoli, jangan beri anak ini kesempatan, dia licik. Saat berikutnya, Musi mendengus pada Huoli. Wah, sudah berakhir. Pergi ke neraka dengan penyesalan. Setelah menerima suara Musi, Huoli tidak ragu-ragu, dan energi bertarung yang menyilaukan disuntikkan ke dalam singa api kuno, dan napas singa api kuno tiba-tiba melonjak. Hampir, aku juga akan memberimu hadiah. Tablet darah pemakan roh, tekan aku. Tiba-tiba, Xiaoyan tertawa pelan, lalu jejak energi berwarna darah di telapak tangannya tiba-tiba melemparkannya ke arah tubuh singa api kuno. Energi berwarna darah baru saja muncul, dan langsung membawa semburan kekuatan penjara yang sangat tirani. Bahkan aura jahat seluruh ruang pun tertahan. Tiba-tiba, energi berwarna darah itu hancur berkeping-keping dengan kekuatan segel aneh di bawah tatapan semua orang. Prasasti batu raksasa, dengan napas berdarah dan tirani di atasnya, tiba-tiba muncul seolah jatuh dari langit dan langsung mengepung singa api kuno. Tidak bagus, singa api kuno, keluar. Penglihatan Huoli luar biasa, dan tentu saja ia dengan mudah melihat kekuatan segel yang sangat kuat pada prasasti batu tersebut. Ia pun langsung berteriak, ia tahu bahwa Xiaoyan sedang menggunakan jurus bertarung segel. Jika mereka tersegel oleh jurus bertarung segel tersebut, mereka mungkin akan lebih kuat daripada singa api kuno, dan mereka juga akan tersegel untuk sementara waktu. Pada saat itu, mereka mungkin bukan lawan Xiaoyan. Wengom, puluhan prasasti darah pemakan roh baru saja muncul, dan langsung mengepung singa api kuno. Di atas prasasti batu tersebut, jejak kekuatan dan darah yang terpenjara memenuhi udara, sehingga singa api kuno tidak perlu menunggu reaksinya, dan sepenuhnya menghalangi jalan mundur singa api kuno. Ho ho ho, singa api kuno itu memandangi puluhan prasasti batu misterius di sekitarnya, dan tiba-tiba terdengar suara penuh amarah. Hei, tak lama kemudian, singa api kuno itu mengangkat kaki depannya yang diliputi api, dan menyerang prasasti batu itu. Cakar yang tampak tirani itu mengenai lempengan batu, tetapi tidak menimbulkan riak energi apapun. Bahkan setelah serangan itu jatuh, napas api pada singa api kuno tiba-tiba turun drastis, bahkan kekuatannya. Mereka langsung ditekan ke tingkat menengah 3 dewa petarung bintang, dan mereka masih terus ditekan. Bajingan, aku bertarung denganmu. Seketika, melihat tindakan Xiaoyan, Huoli tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi pedang raksasa yang tajam dan berapi-api, melesat ke arah Xiaoyan. Ia tahu bahwa singa api kuno itu sudah tidak ada lagi. Dengan bantuan Xiaoyan saja, mustahil untuk mengalahkan Xiaoyan. Bang bang bang, mata Xiaoyan perlahan tertutup, sehingga puluhan prasasti batu muncul di sekitar Huoli, memenjarakan sosok Huoli sepenuhnya. Sialan, melihat kejadian itu, Musi pun mendengus dingin, lalu sebelum Xiaoyan sempat bergerak, dia langsung melarikan diri. Tahan aku, melihat Musi langsung kabur, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba meremas telapak tangannya. Saat itu, singa api kuno itu pun tertahan dan menghilang, dan aura ganas Huoli pun melemah. Awalnya, kekuatan Huoli sangat tirani, tetapi setelah Huoyu tersingkir, dia hanyut oleh amarah, dan dia memanggil singa api kuno dengan harga yang sangat besar, jadi dia membuang terlalu banyak ki pertempuran, dan sekarang dia dengan mudah ditekan oleh Xiaoyan. Orang ini benar-benar tiran. Keempat wanita dan seorang pria di bawah memandang Xiaoyan, yang telah dengan mudah mengalahkan 2 petarung fighting immortal tingkat akhir bintang 3 di atas langit, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Brengsek, aku tak pernah membayangkan 2 petarung abadi bintang 3 tahap akhir kita yang bermartabat akan dikalahkan oleh seorang bocah berbulu yang berada di tahap awal petarung abadi bintang 3. Dan Musi itu licik dan licik, seharusnya kau tidak mendengarkan fitnahnya sejak awal. Merasakan Musi melarikan diri, Huoli juga menatap Huoyu yang tak sadarkan diri pada prasasti batu besar yang mengikatnya. Rasa frustrasi muncul secara spontan. Bagaimanapun, Huoli tidak pernah menyangka akan kalah dari Xiaoyan,
jadi ia berkata tanpa daya. Xiao Gui, bersihkan batu ajaib di tangan mereka berdua, dan ambil poinnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mendarat bersama kedua sosok itu dan berkata kepada Xiao Gui, tanpa ada basa-basi dalam ucapannya. Bagus. Begitu dia selesai berbicara, batu penekan sihir Xiao Yan muncul di tubuh Xiao Gui, jadi Xiao Gui mengambil batu penekan sihir itu dan berjalan perlahan menuju Huo Li. Sialan, penjahat hina. Melihat tindakan Xiao Gui, Huo Li langsung memarahi diam-diam. Poin mereka diperoleh dengan susah payah, dan tak disangka Xiao Yan akan dipermalukan semudah itu. 700, 500. Seketika, ketika Xiao Gui mencari batu penekan sihir dari Huo Li dan Huo You, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini punya banyak sekali poin. Sepertinya dua orang kaya. Ambilkan untukku. Xiao Yan mendengus dingin dan tertawa. Dengan poin dari kedua saudara ini, poinnya sendiri telah mencapai lebih dari 1000. Adapun 10.000 poin yang dibutuhkan untuk penukaran, semakin dekat. Sialan. Melihat Xiao Gui mengambil poin batu penekan sihir dari mereka berdua dengan mudah, dan poin batu penekan sihir itu juga kembali ke nol, ekspresi Huo Li tiba-tiba menjadi tak tertahankan. Muram, kakak, sekarang kita punya 1.500 poin. Setelah beberapa saat, Xiao Gui menghampiri Xiao Yan dan tersenyum. Xiao Yan mengangguk ringan. Apakah kalian baik-baik saja? Saat berikutnya Xiao Yan juga menghampiri gadis-gadis itu dan bertanya dengan khawatir. Kalau kamu datang agak terlambat, aku khawatir terjadi apa-apa, sindir Muge. Jangan bicara omong kosong, kami baik-baik saja. Kalian, apa tidak ada yang salah? Du Qifei memelototi Muge dengan marah, lalu bertanya dengan khawatir. Hei, kami baik-baik saja, tapi kami baru saja memasuki penjara penindasan iblis dan terpisah. Mustahil melakukan itu. Xiao Yan menyeringai, tetapi ia menyadari tingkat luka yang berbeda-beda di tubuh setiap orang, dan niat membunuh muncul di hatinya, tak perlu ditebak. Aku juga tahu bahwa sumber luka-luka ini berasal dari kedua orang sekte singa api ini. Bagaimana cara menghadapi mereka berdua? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya pada Du Qifei, niat membunuh yang kuat dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Biarkan mereka pergi. Du Qifei menatap mereka berdua, mata indahnya berbinar, lalu menggelengkan kepalanya. Melepaskan. Saudari Feier, kedua orang ini adalah kekuatan dari mantan anggota Samsung Fighting Immortals. Jika kau mengembalikan mereka seperti ini, sama saja dengan membiarkan harimau-harimau itu kembali ke gunung untuk membesarkan mereka. Yunqi tak kuasa menahan diri untuk membujuk mereka. Dongsu, kami memiliki hubungan baik dengan sekte singa api mereka, tetapi sayangnya terdapat terlalu banyak keretakan di antara generasi murid mereka, Duo Qifei menjelaskan alasannya. Menurutku, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, mereka berdua bisa saja dikeluarkan dari penjara penindas iblis. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dengan kata-kata Du Qifei, Xiao Yan tidak ingin melenyapkan mereka berdua, kalau tidak, ia tidak akan menggunakan tablet darah pemakan roh. Penindasan itu sangat sederhana, tetapi akan segera terjadi. Jika dua petarung di tahap akhir dewa bertarung bintang 3 dibiarkan kembali untuk memulihkan luka mereka dengan mudah, itu akan sedikit rumit. Jangan bunuh kami. Jangan usir kami. Sebagai gantinya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Seketika, Huo Li yang sedang lemah mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan rasa takut. Rahasia apa? Ayo kita dengar. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao Yan tahu bahwa mereka tiran dan tentu saja mengetahui banyak hal yang tidak diketahuinya. Reruntuhan istana Raja Surgawi di penjara penindasan iblis akan segera lahir, dan menyerangmu adalah rencana musi terkutuk. Dia menjanjikan kami berbagai keuntungan untuk menangkap Xiao Yan. Jika kau melepaskan kami bersedia membantumu, kata Huo Li tulus. Apa peninggalan pemakaman Raja Surgawi yang ada di mulutmu? Tanya Xiao Yan dengan mata menyipit, jelas kata-kata ini seperti memiliki kekuatan magis. Reruntuhan milik Raja Surgawi, tempat yang sangat misterius, terletak di kedalaman penjara penindasan iblis. Konon, di reruntuhan itu terdapat harta karun emas dan perak, ramuan, dan obat ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang terpenting, Raja Surgawi Tibet ini sangat kuat, dan dialah satu-satunya pahlawan yang melawan ras jahat di luar wilayah.
Jadi, aku pernah mendengar bahwa ada banyak harta karun di reruntuhan Tianwangzang, di antaranya terdapat teknik bertarung misterius yang disebut segel Tianwang. Tiba-tiba, sebelum api meninggalkan mulutnya, Liu Qing berkata, Xiao Yan sangat khawatir tentang hal ini. Liu Qing sudah lama mengetahuinya. Tianwangzang, segel Raja Surgawi. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Hei, anak kecil, apakah ini ditekan? Canda Master Soul Eater. Guru, apa sebenarnya Raja Surgawi Tibet ini? Xiao Yan bertanya cepat-cepat. Tianwangzang adalah manusia. Namun, kekuatannya semasa hidupnya mencapai tingkatan petarung abadi bintang 5, dan dia memegang segel Raja Surgawi di tangannya, yang membuat keseluruhan kekuatannya semakin kuat. Dikatakan bahwa Tianwangzang pernah menggunakan segel Tianwang di tangannya untuk secara paksa melawan seorang pejuang abadi bintang 6 dari klan jahat asing dan menjadi tak terkalahkan. Dewa pemakan jiwa tertawa. Pejuang abadi bintang 5 bertarung melawan alien bintang 6. Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Jangan kaget, semua ini berkat segel Raja Langit, kata Dewa pemakan jiwa. Apa segel Raja Surgawi? Xiao Yan bertanya dengan heran. Segel Raja Surgawi sebenarnya adalah keterampilan bertarung, tetapi keterampilan bertarung ini sangat misterius. Konon, segel ini dapat dikultivasikan berkat misteri keterampilan bertarungnya, tetapi segel ini mengandung kekuatan penghancur yang dahsyat, serta kemampuan untuk menekannya. Ucap sang pemakan jiwa perlahan. Kekuatan penghancuran dan penindasan, tanya Xiao Yan dengan heran. Stempel Raja Surgawi hanyalah sepotong batu giok yang diukir dengan segel, tetapi memiliki misteri yang tak berujung. Jika kau bisa mendapatkan benda ini selama perjalanan ini, aku khawatir itu akan sangat membantu perjalananmu ke alam jiwa Li, kata Dewa pemakan jiwa tiba-tiba dengan sungguh-sungguh. Sepertinya reruntuhan harta karun Raja Surgawi pasti sudah hilang. Xiao Yan mengangguk perlahan, dengan senyum di matanya. Bagaimana? Huo Li bertanya dengan ragu saat melihat Xiao Yan yang murung. Ia sekarang sangat khawatir Xiao Yan akan membunuh mereka. Saat itu, aku khawatir satu-satunya cara untuk bertarung adalah bertarung sampai mati, dan menunjukkannya sebagai Xiao Yan seperti sekarang. Sekalipun ia sekuat mendiang Samsung Dosian, ia tidak terlalu yakin dengan kekuatannya. Mari kita pimpin jalannya. Kuharap kau tidak main-main, kalau tidak, aku bisa menangkapmu sekali, dan aku pasti akan menangkapmu untuk kedua kalinya. Kalau ada waktu lain, aku khawatir itu akan jadi pertarungan senjata. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ia melambaikan tangannya, dan prasasti batu yang tersegel di tubuhnya langsung menghilang. Ayo kita bereskan semuanya, ayo kita bergegas menuju reruntuhan Tianwangzang. Setelah mendengar semua orang mengucapkan sepatah kata, semua orang membalas dengan sedikit dendam, lalu mereka pun berangkat menuju reruntuhan Tianwangzang.